Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Bawa kami lagi dekat dengan hadirat Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami, menikmati hadirat-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu, urapi setiap hati kami, urapi kami Tuhan Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang menyertai kita, sebab Dia Roh Kudus yang menyertai kita sampai detik ini. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami Yesus. Haleluya. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Yesus. Ubahkan hidup kami Yesus Tuhan. Satu yang kami rindu, bersekutu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab urapan-Mu mengubah hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami, Roh Kudus penuhi hati kami. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku kami mau sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau mulia. Ku sembah kudus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau seumur hidup kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus penuhi hati kami, penuhi kami. Kami mau rindu selalu dekat
selalu dalam hidup kami, dalam hidup Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah diriku, dengan sungguh katakan sembahku. Amin. Ini kerinduan kami, kami sembah Engkau sebab Engkau Allah yang kudus, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, sembah kudus, sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami mau sembah Engkau, selanjutnya saya serahkan kepada bagian dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Sesungguhnya Engkau ada di sini Tuhan. Ketika namamu kami sebut dan Kau hadir. Ketika kami ucapkan syukur lalu hadirat-Mu turun. Dan saatnya ketika firman itu disampaikan lalu Engkau masuk ke dalam hati kami. Dan kami umat-Mu mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan dan Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Dan ini adalah saat-saat yang paling baik dalam 24 jam yang Kau berikan, dalam satu minggu yang Kau berikan, dan satu hari Engkau katakan untuk kami datang kepadamu. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Engkau, di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, dan kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan di sini Tuhan, di Sion, tempat kakimu berpijak, dan di saat itulah Engkau menyapa dan Engkau memenuhi setiap keperluan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua ini bukan sebab kuat dan gagah kami. Masih ada tempat tinggal yang baik, masih ada rezeki yang Engkau sediakan, masih ada sanak saudara, keluarga, dan teman yang mengasihi. Dan hari ini kami datang, kami bawa segala permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau lebih kuat, Engkau sanggup, Engkau kenal kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Dan inilah saat-Mu Tuhan, saat Engkau bekerja bagi kami, buat rencana yang lebih baik, yang lebih indah dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang berkuasa itu, yang akan berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu
yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Satu minggu lagi Tuhan memelihara hidup kita, dan juga saudara yang beribadah melalui media. Pada hari ini bersama-sama kita beribadah tentunya dalam ucapan syukur karena Tuhan memelihara hidup kita selama satu minggu ini. Selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tetapi kalau kita ada sampai hari ini satu bukti bahwa Tuhan menjagai kita, satu bukti bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kita. Dan kita percaya kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih sehat, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau berbicara yang ringan nih, yang ringan tentang menabur dan menuai, gitu ya. Wah, pasti sering dengar nih, pasti sering, aku sudah hafal. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan selalu baru. Apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya kita semakin dewasa, kita semakin menuju kesempurnaan, sampai akhirnya kita sendiri mengalami dan kita menjadi lebih kuat, kita diberkati, bahkan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, kita baca dulu ya beberapa ayat. Yohanes pasal 4 ayat yang 34. Yohanes pasal 4 mulai ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dah, sampai di situ saja. Kalau dibaca semua pun saya harap Bapak Ibu sudah hafal. Ya, kita sudah tahu kisahnya. Jadi ini kisahnya ada seorang wanita, juga wanita bukan baik-baik. Lalu wanita itu dijamah oleh Tuhan. Lalu wanita yang seorang ini bisa jadi berkat, bahkan satu kota itu bertobat. Seorang wanita yang sederhana, bukan wanita baik pula, tetapi Tuhan menjamah dia. Lalu satu kota itu bertobat karena wanita itu tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus berkata bahwa aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi ketika kita bicara soal menabur dan menuai, yang menuai adalah seperti Yesus katakan, yang menuai adalah yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu tentunya dalam arti kata yang luas, bukan? Oh iya, aku melakukan kehendak Bapa nih, aku jadi pendeta sajalah, gitu ya. Aku melakukan kehendak Bapa, aku di gereja saja, gitu ya. Saya harap kita tidak berpikiran sempit seperti itu, karena dimanapun kita berada, kita bisa melakukan kehendak Bapa, bukan? Ketika mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, di rumahmu engkau bisa melakukan kehendak Bapa. Atau engkau seorang suami, sebagai seorang ayah, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai pebisnis, engkau bisa melakukan kehendak Bapa. Atau dimanapun engkau berada, atau yang mungkin yang masih muda, di dalam kesehari-harianmu, di kantor,
atau sebagai mahasiswa engkau bisa melakukan kehendak Bapa, bukan? Jadi Yesus katakan yang menuai adalah yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana bisa menuai? Saya pernah ada seorang yang minta waktu sama saya, mau konseling begitu ya. Saya bilang oke lah, kita janjian. Saya pikir apa yang mau ditanyakan begitu kan. Dia ini seorang, menurut saya sudah cukup lama beriman, tapi maaf ya, kalau saya perhatikan berkeliling-keliling beribadahnya. Lalu dia datang sama saya berdua gitu, pendek kok pertanyaannya, tidak panjang lebar, ada masalah gitu ya. Pertanyaannya pendek. Dikatakan gini, Pak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa diberkati? Saya bilang diberkati itu bermacam-macam, Pak. Maksud saya diberkati supaya saya kaya, supaya saya sukses bisnis saya, bagaimana caranya gitu ya. Ini bener loh, tapi saya nggak sebut nama ya, tidak boleh, tidak etis. Saya agak kaget juga loh. Lalu saya bilang, Yesus datang ke dunia ini bukan ngurusin soal cosengli, bukan ngurusin soal berkat, tapi yang utama mau dikatakan keselamatan itu. Karena hidup di dunia ini sementara, walaupun kau merasa 70 tahun barangkali, itu sementara dibandingkan kekekalan. Tapi Allah juga mikirin selama kita di dalam dunia. Tapi karena kau tanyakan bagaimana caranya, saya bilang nggak ada caranya. Tidak ada di dalam ayat. Apa nggak ada, Pak? Caranya? Apa semedi? Apa jangan makan ini, jangan makan itu? Nggak ada begitu. Tapi ada satu dikatakan yang saya tahu, kalau engkau ingin menuai, engkau harus menabur. Mudah toh? Saya bilang begitu. Bisa ditangkap? Kan kau sekolahnya juga S2 bukan? Teman saya S3. Saya kaget. Iya, aku S3. SD, SMP, SMU. Itu S3. Tapi ini beneran. Saya katakan nggak ada. Cuma ada yang saya tahu. Kalau engkau ingin menuai, engkau harus menabur. Kalau engkau menabur, pasti engkau menuai. Dan menaburnya itu di ladangmu sendiri, jangan di kebun orang. Nanti yang menuai orang lain. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Jadi ketika Yesus bilang yang menuai adalah yang melakukan kehendak Bapa. Menuai pasti harus menabur. Kita baca Mazmur. Mazmur pasal 126 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dah, cukup sampai di situ. Artinya, halo? Artinya menabur itu enggak enak. Memangnya langsung ditabur? Kau perhatikan kalau konsepnya seorang petani, langsung aja ditabur gitu. Tidak begitu. Kau harus bersihkan dulu lahannya. Lalu kau mulai cangkul atau dibajak. Terus begitu belum, kau harus bersihkan, buang batu-batunya dulu. Lalu tabur belum juga. Habis dibersihkan kau harus siapkan pengairannya, airnya, jalannya, mungkin harus ditutupi juga.
Sampai di situ belum juga. Tanahnya harus kau gemburkan, kau kasih pupuk dan seterusnya. Barulah engkau taruh, engkau mulai menabur. Itu sebabnya dikatakan menabur itu mencucurkan air mata. Menabur, banyak waktu yang dibuang. Menabur, tenaga terbuang. Menabur, bukan tidak mungkin ada cemoohan juga, sakit rasanya. Itu namanya menabur. Sampai ditabur pun engkau masih harus menunggu, bukan? Dia baru mulai merintis, mulai tumbuh. Masih perlu waktu yang begitu lama. Sementara si petani berharap, aduh kalau ada yang instan, mengapa tidak? Oh, tidak begitu. Karena dia paham ritme, dia paham urutan-urutannya, sampai pada akhirnya dia bisa menuai dari apa yang dia kerjakan tadi, yang disebut menabur itu. Lalu pemazmur bilang, menabur mencucurkan air mata, lalu menuai bersorak-sorai. Waktu menuai itu seakan-akan lupa bagaimana sulitnya, bagaimana terik matahari, panas, kepanasan, hujan, kehujanan, semua itu seakan-akan lupa waktu dia menuai. Sekali lagi, yang Yesus kata, yang menuai adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi apapun tuaianmu, apapun yang kau lakukan, apapun taburanmu, itu adalah tuaianmu. Tidak sebatas seperti, wah ini mah urusannya urusan pelayanan nih, aku mah bukan pelayan, aku jemaat biasa. Wah ini mah urusannya urusan pendeta nih, aku mah bukan pendeta, jadi ini bukan buat aku. Ntar dulu, kalau engkau sebagai pengusaha, pasti engkau juga paham artinya kau menabur, kau menuai. Kalau engkau sebagai petani, tadi sudah kita contoh, bukan? Kalau engkau sebagai nelayan, kau mancing ikan, lalu cuman kailnya aja gitu, pasti kau harus kasih umpan, bukan? Umpannya kecil, ikannya gede. Halo, begitu ya? Atau nggak usah pakai umpan? Bapak Ibu saudara, kita bisa nangkep ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehendak Bapa. Kalau engkau dipercaya sebagai pebisnis, kau lakukan itu, ya engkau menabur. Kalau engkau dipercayakan sebagai pelayan, apalagi di rumah Tuhan, bukankah itu tugas yang mulia, bukan? Nah engkau juga menabur, dan apa yang kau bawa dalam ucapan syukur itu juga menabur. Pokoknya luas banget, dan itu adalah urusanmu dengan Tuhan, urusan hatimu dengan Tuhan. Tapi mau dikatakan oleh pemazmur, menabur itu mencucurkan air mata, begitu ya. Itu dalam tanda kutip ya, bukannya petani sambil menabur sambil pada nangis gitu ya. Itu dalam tanda kutip mencucurkan air mata. Saatnya engkau akan menuai dan engkau bersorak-sorai. Pergumulan berdoa pun juga begitu. Engkau bergumul berdoa sampai saatnya engkau terima jawaban Tuhan, dan engkau akan lihat seakan-akan engkau menuai hasilnya. Yang kedua dikatakan gini, menurutmu, sangkamu, gitu ya, kata guru kepada murid-muridnya. Dalam hal ini kata Yesus,
menurutmu, kau pikir, menurut hitung-hitunganmu, menurut pengalamanmu, ya, menurut siklusmu itu 4 bulan lagi ya? Iya, gitu. Lalu Yesus bilang, sekarang saatnya. Halo, ada yang begitu? Aku mau mulai, tapi kayaknya belum deh. Ada seorang teman pengusaha, aduh mau start nih, masih ragu-ragu, prediksi ini, prediksi itu, masih belum waktunya nih kayaknya nih. Apalagi baru habis pandemi begini. Ada yang bilang masih lesu. Menurut pengalamanku, sama tuh. Yesus bilang, menurutmu kapan? 4 bulan lagi ya? Gitu kan? Lalu Yesus bilang, sekarang saatnya. Halo, begitu bukan? Balik lagi nih. Yesus bilang, yang menuai adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, sekarang saatnya. Sementara menurutmu belum, santai dululah, 4 bulan lagi, atau lihat dulu sikon tahun depan bagaimana keadaan, bagaimana keamanan, ekonomi dan sebagainya, barulah kita start cari aman toh, alon-alon asal kelakon gitu ya kali ya. Hati-hati, ntar engkau enggak keduman. Yesus bilang sekarang saatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau tidak mulai dari sekarang, aku kasih contoh ya. Aku kan seorang insinyur toh. Proyek lagi bekerja nih. Ya, lagi bekerja. Lagi running well gitu, lagi bekerja. Semua aktif berjalan, schedule semua berjalan. Kau tahu, yang sedang berjalan ini adalah rapatnya, negonya dan lain-lainnya itu tahun yang lalu. Sekarang sedang running. Lalu yang kita sedang diskusikan itu untuk yang berikutnya. Jadi kalau ada hari ini karena ada hari kemarin. Kalau kita tidak mulai sekarang, hari esok nggak ngapa-ngapain, kau nggak panen. Bisa nangkep ya? Jadi Yesus bilang sekarang. Memang sekarang bukannya waktunya langsung kau menuai, tapi kau harus mulai sekarang. Saya kasih contoh kan, yang sedang berjalan sekarang itu adalah hasil yang kemarin. Nego, tender, ini, wah, dan berjalannya sekarang. Yang kita diskusi sekarang itu untuk berikutnya. Ada hari ini karena ada hari kemarin. Ada hari yang itu karena hari ini kita mulai. Pantaslah Yesus bilang mulai sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mungkin cuma contoh yang sederhana, tapi saya harap ini bisa membuka pikiran kita. Betapa Yesus itu sangat teliti, dia sangat smart, sangat pandai. Sementara kau berpikir belum saatnya. Enggak, sekarang saatnya. Kau mau melayani Tuhan, nanti ajalah. Kalau aku udah sukses, nanti ajalah. Kalau aku sudah tua, Tuhan Yesus, maaf ya,
Masa mau tunggu tua dulu, udah sakit-sakitan gitu ya? Tidak dong, harus berikan yang terbaik, bukan? Kita balik lagi. Itu pun ya, ketika engkau sukses, jangan main-main tuh. Masih ada iblis yang mau makan itu hasilmu. Kalau petani mungkin mau menuai, bukan nggak mungkin tuh, ada wabah, ada belalang, pelahap dan lain-lain, bukan? Kita baca ya, kita baca satu ayat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas banget ya. Jadi ada pengusaha-pengusaha di udara yang kita nggak bisa lihat, yang kita istilahkan itu si iblis, yang mau merampas, mengambil hasil tuaian itu. Jadi apapun yang kita tuai, tadi kita sudah uraikan ya, itu mau dirampas. Jadi sudah berusaha, sudah macam-macam, sampai di penghujung kalau engkau tidak hati-hati, ada penguasa-penguasa di udara yang jahat yang mau merebut hasilmu. Itu sebabnya engkau harus terus bersama dengan Tuhan, karena Dia yang memberikan pertolongan bagi kita. Terakhir, mari kita baca Mazmur pasal 121 mulai ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada akhirnya ketika masih dalam pertanyaan, ketika Yesus bilang, menurutmu masih 4 bulan lagi, padahal kata Yesus sekarang saatnya, gitu ya. Kita berandai-andai kalaupun panen pun, menuai pun, itu masih ada si iblis gitu. Jangankan menuai, ini sekarang masih menurutmu 4 bulan lagi, dan bertentangan dengan dikatakan sekarang saatnya. Tapi pemazmur bilang begini, aku pandanganku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Lalu dikatakan pertolonganku dari Tuhan. Jadi pada akhirnya ketika Yesus katakan sekarang saatnya, lalu kita pandang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah sumbernya. Dia akan kasih hikmat, Dia akan kasih pengetahuan, Dia akan jadikan kita kreatif, Dia akan buat sesuatu, Dia kasih sesuatu pada kita yang mungkin menurut pikiran kita mustahil, karena tujuannya supaya ketika kita menabur, kita menuai. Dikatakan dari mana? Jadi mungkin belum kepikir, tapi pemazmur bilang, aku layangkan pandangku ke atas, ke gunung-gunung yang tinggi, sambil bertanya, dari mana pertolongan? Lalu aku tahu bahwa pertolonganku dari Tuhan. Jadi ketika kita selalu bertanya dari mana, bagaimana, apa sebabnya dan lain-lainnya, kita tahu semuanya dari Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Demikian pula terhadap serangan-serangan si iblis, Tuhan sumber kekuatan kita. Oke? Jadi jangan berpikir 4 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Kata Yesus, sekarang saatnya. Kau pandang ke atas, lalu pertolongan Tuhan itu sudah ada bersama dengan kita. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam satu ibadah, kebersamaan kami dengan Engkau, dan Engkau memberkati kami. Mengucap syukur karena Engkau memperdengarkan suara-Mu yang begitu jelas dan memberikan kekuatan sehingga kami tidak lagi ragu-ragu. Kami percaya bahwa pertolongan kami adalah dari Engkau, dan ini adalah saatnya untuk kami memulai. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, biar kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang kegiatan kami sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka juga Engkau berkati tempat di mana Engkau tempatkan mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Jagai keluar masuk mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, dan Engkau mencukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau yang ingin bertemu dengan kami dan memberkati kami, dan kami tidak sendiri lagi. Kami percaya Engkau sedang melakukannya bagi kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Dan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
serta jiwaku.